ini nggak ada nafasnya gitu. Coba bang ambil oksigen, terus coba dibangunin gitu ya, kayak di posisi setengah duduk. Sempet ada suara tuh, dan itu bikin kita yang di belakang ini sama-sama nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini temen dari teman-teman Nurul yang kemarin videonya udah kita bikin di sini nih. Jadi kan temen kita kemarin Nurul itu kan sempat ngalamin kesurupan gitu di atas gunung. Ini teman-temannya mau ceritain perspektif dari dia yang ada dalam satu tenda itu. Yaudah, sebelum kita cerita, kita kenalan dulu sama teman-teman kita ini nih. Boleh dikenalin dulu teman-teman? Oke, nama gue Rizda. Nama gue Ria. Kalian mau cerita ini nih yang perspektif? Yang ngelengkapin yang sebelumnya kali ya, dari perspektif kami. Perspektif sama kondisi-kondisi pas di dalam tenda itu kali ya? Iya benar-benar. Sampai detailnya kali ya. Sampai detailnya ya. Oke deh, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita minta teman-teman bantu channel ini supaya cepat berkembang deh. Tolong di subscribe sama loncengnya ya, biar cepet naik subscribernya. Biar kita rajin juga bikin videonya. Kedepannya kita bakal video-video explore segala macam mungkin akan kita coba sih. Yaudahlah, pokoknya jangan banyak ngomong. Sebelum kita lanjut ceritanya, kita tonton dulu yang satu ini. Jadi di sini gue mau ngelengkapin sedikit cerita yang kemarin udah ceritain sih bang sebenarnya gitu ya. Jadi kita tuh naik ber-10 orang, ceweknya 4, cowoknya 6 gitu. Nah pas kita naik dari Patak Banteng, mulai naik tuh sebenarnya jam 5 sore. Karena tadinya kita mau niat naik jam 2, jam 3 gitu, tapi hujan. Jadi cuacanya hujan gitu kan. Jadi mau gak mau kita harus nunggu, terus kita baru bisa naik jam 5. Nah, naik dari Patak Banteng sampai ke jalur itu otomatis kita dapat maghrib di jalan gitu. Jadi sempat dengar azan juga itu sebelum pos 2 ya kalau nggak salah. Sebelum pos 2 kita udah di jalur dan itu azan gitu posisinya. Nah, karena ini macem-macem, 10 orang ini macem-macem. Ada yang baru naik, ada yang udah berkali-kali, dan ada yang udah berkali-kali juga ke perahu gitu kan. Nah, ada satu anak yang memang masih baru gitu, mungkin karena euforianya masih baru nih, masih seneng masih semangat banget gitu ya, akhirnya agak kurang kekontrol juga sikapnya gitu di gunung gitu, yang suka teriak-teriak gitu. Dan ya kita anggapnya oh ya udah mungkin karena dia baru pertama jadi kita maklumin, tapi semakin kesini makin agak susah nih anak dikontrolnya gitu. Terus ya kita nggak mau lah akan timbul kejadian-kejadian yang nggak kita pengenin gitu ke dia gitu. Udah di jalan maghrib sih kita di paling belakang ya, posisinya kan karena cewek ada 4, 2 di depan, 2 di belakang. Nah kebetulan gue berduanya yang di belakang. Nah yang di depan itu yang baru ini nih, perempuan yang baru naik ini, dia di depan sama teman kita juga, sama Kak Nurul ini. Terus ya jadi pas gelap juga kita masih di pos 2 atau pos 3 gitu. Sempat kita tiduran juga di pos 3 di jalanan yang agak naik gitu. Jadi pas gelap gitu kita sempat tiduran juga, dan di situ gue denger sih si Kanurul ini ngomong kayak selalu mastiin gitu yang di belakang aman atau enggak, terus lo gimana nih yang di belakang gitu. Nah gue nggak tahu nih apa yang dia rasain kayak gitu kan, karena gue mikirnya oh yaudah mungkin dia cuma mau tahu keadaan yang di bawah tuh gimana gitu. Terus ya karena posisinya gelap gitu kan, dan dingin juga gitu, jadi ya udah kita saling ngontrol dan ngecek satu sama lain gitu, sampai akhirnya sekitar 7:30 apa jam 8 gitu kita baru sampai di Camp Sunrise yang di situ. Nah di situ ya udah deh, yang cowoknya nyari tempat buat pasang tenda. Nah karena terus kita yang perempuan ini sempat ada tuh tenda pendaki yang udah nyampe situ kan, terus kita yaudah di sini dulu aja buat nunggu teman-teman kita ini pasang tenda. Di situ waktu tenda udah jadi kan, yaudah kan kita ke tenda kita dong, ke tenda kita. Nah yaudah di situ karena kita berempat perempuan semua, kita satu tenda bareng-bareng kan. Ada momen dimana yang kami tuh ganti baju bareng-bareng di dalam kan, yang baju kita kan basah gara-gara keringetan, terus yaudah bersih-bersih. Nah di situ ternyata kan dari ceritanya Kak Nurul emang ada sesuatu yang ganjil, tapi dia nggak bilang sama kami kan, takutnya mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kitanya panik lah atau bagaimana. Terus yaudah deh,
di tenda itu posisi tidurnya kan, karena saya berdua nih nggak mau di pinggir gitu kan. Kak Nurul sama yang satu ini yang energinya baik nih menurut Kak Nurul, dia di pinggir, jadi Kak Nurul terus ini saya di samping saya baru teman Ria, abis Ria baru nih yang satu ini. Nah pas lagi tidur tuh emang posisinya saya nggak bawa sleeping bag tapi bawa selimut anduk gitu. Nah ini selimut anduk dipakai sama Kak Nurul, sleeping bag dia saya yang pakai gitu. Pas tidur belum lama sih, belum yang 1 jam atau 30 menit, tapi karena kita kecapean ya terlelapnya cepat kali ya. Nah karena Kak Nurul kebetulan di samping saya kan tidur ngadep dia kayak ngerintih gitu, yang bikin saya bangun kayak ini orang kenapa gitu kan. Terus saya coba cek kak gitu, nggak ada respon dari dia. Saya coba bangunin teman saya dulu nih, tapi Ria responnya lambat karena lagi kecapean kan. Terus saya udah tuh yang saya mencet hidungnya Kak Nurul lah, pokoknya saya memastikan dia bangun saat itu, tapi ternyata nggak bisa. Terus baru deh saya bangunin lagi tuh, yang pokoknya saya coba bangunin 2 teman saya ini kan, dan yang respon duluan yang satu lagi. Ujung-ujungnya mereka juga bangun. Terusnya Kak Nurul nggak bangun-bangun, dia ngerintih yang ya jujur saya panik karena kenapa dia ngerintih, dibangunin juga nggak mau gitu kan. Abis itu ya udah deh, teman saya yang satu lagi itu bangun, minta tolong ke tenda yang satu lagi yang isinya juga ya abang-abang yang bareng kita naik. Terus ya udah mereka datang. Jadi gue yang paling belakangan bangun gitu, yang paling belakangan sadar. Pas bangun tahu-tahu headlamp udah nyala tuh di dalam tenda. Jadi ini apaan sih gitu. Pas ngelihat sebelah kiri gue ternyata Kak Nurul yang lagi dicoba untuk bangunin gitu kan. Nah dari situ tuh sebenarnya kenapa gitu, ini awalnya kedinginan gitu, taunya kita kedinginan. Dicoba bangunin, ditepok-tepok tuh pipinya, kak bangun kak gitu, tapi ini orang nggak ada respon apa gitu. Sampai akhirnya kita bangunin dengan cara ditekan di dadanya pakai jari tengah gitu kan. Kalau orang kesehatan banguninnya kayak gitu ya, takutnya dia nggak sadar segala macam. Ditekan begitu juga nggak ada respon gitu. Sampai akhirnya gue coba pegang di hidungnya itu ngecek ada nafasnya atau enggak. Itu kok jadi kayak nggak ada nafasnya gitu. Sampai anjir ini nggak ada nafasnya gitu. Coba bang ambil oksigen. Terus coba dibangunin gitu ya, kayak di posisi setengah duduk. Coba ambil oksigen gitu, ini nggak ada nafasnya gitu. Terus sampai pas udah dikasih oksigen sih, coba kak tarik nafas gitu. Jadi agak susah nerima perintah juga gitu, karena posisinya mata masih ketutup gitu. Kita nggak dapet itu. Terus sampai dicek matanya, refleksnya gitu kan. Kalau dibangunin gitu kan otomatis kan ada silonya, kalau kita kasih senter gitu dia pasti ngikutin. Ini tuh enggak, jadi kita buka matanya terus kita senterin, diem aja, bola matanya tuh diem aja gitu. Wah ini kenapa gitu kan. Dari situ sih mulai kayak panik gitu. Terus ada juga yang akhirnya nimbul asumsi, wah ini mah bukan gejala hipotermia kayak gitu kan. Kalau saya sih panik. Terusnya ya udah deh, abis itu karena ada teman kita juga selain abang-abang yang bantuin kita di dalam kan, kita bersepuluh tadi. Kita saya berempat, terus ada 3 senior yang di dalam tenda, kan ada 3 lagi di depan di luar tenda. Nah itu mereka coba ngangetin air tuh, terus mereka ngangetin air lah. Habis itu ya udah di dalam kita coba untuk bisa Kak Nurul ini ada respon gitu kan, tapi ternyata nggak ada respon. Ditanya sampai temenku tuh nanya juga, buat mastiin ini orang bisa diajak komunikasi atau enggak gitu kan. Dia nanya ini siapa, tapi dia nggak kenal, maksudnya dia diem gitu kan. Dia cuma ngelihat, tatapannya tuh juga yang bikin nggak mau dilihat sama dia kayak gitu loh gitu kan. Tapi benar-benar ngeliat ke mata orang yang ditanya gitu, kayak benar-benar gini terus pindah ke mata orang, itu kan serem ya ngeliatin doang gitu. Gak ada yang kenal dia di situ, ditanya nggak ada yang kenal. Gak ada, tapi cuma satu orang yang dia kenal. Siapa tuh? Boleh nggak sih disebut? Boleh kali ya. Boleh kali. Wadul. Itu salah satu teman dari teman-teman cowok-cowok itu. Iya, pas banget di depan dia berhadapan gitu, banget sama Kak Nurul ini gitu kan. Nah pas dia bilang, dia ngomongnya juga nggak yang wadul, nggak kayak manusia normal kayak gitu. Dia kayak waduh, gimana sih kak? Creepy gitu kali ya? Datar gitu. Waduh. Terus suaranya agak pelan gitu. Terus ya udah deh, panik ya kan, kita panik. Nah ini air datang yang dari luar ngasih tuh teko gitu kan, diterima sama dia, langsung dia terima emang gitu kan, dengan yang terima gitu. Tapi dia memang ada nih kita kasih gitu kan ke tangannya, dipegang sama dia, itu kan panas ya. Abis itu
ya udah deh, ada ditanya juga lagi, kita tetap coba ngajak dia komunikasi kan. Kenapa, iya. Kenapa lu kenapa gitu, Kenapa kak gitu, sedih gitu, ada temen yang nanya gitu, sedih. Dia cuma geleng-geleng. Ada yang sakit, geleng-geleng. Kenapa deh, nyeri, cerita Nurul biar kita tahu lu tuh kenapa gitu. Terus dia cuma jawab sendirian gitu. Wah, itu sih saya panik. Iya. Saya sih panik. Langsung yang wadul ini, yang Ya, tadi dia disebut disebut namanya itu. Iya. Dia langsung bacain doa. Dia iya, langsung kayak langsung gitu. dia mikirnya kayak, wah gila lu gila lu Nurul. Kita nih naik rame bareng-bareng, gitu. tapi lu Kok lu mikirnya sendirian sendirian gitu. Nah, mulai dari situ sih kayak, ini siapa yang ngerasa sendirian tuh siapa sebenarnya, Nurul kah atau emang ada seseorang yang ngerasa sendiri terus ngikut, kayak gitu sih. Iya, ya udah lepas. Pasti kan pikiran kita kayak, ya udah bacain doa. Ya udah deh. Baca doa. Kita bacain doa aja kita juga takut gitu, kayak kita mau bisikin ke kupingnya takut dia ngikutin gitu kan. Pokoknya emang atmosfernya tuh lain Kak, gitu kan. Iya. Lain, terus yaudah deh karena kita kebawa panik dan yaudah emang sih harus dibacain doa kayaknya ya. Yaudah kita bacain ayat kursi. Habis itu agak ini sih, udah mulai agak Ada sadar respon. gitu, kayak dia baru timbul di sini, baru muncul di sini Iya, gitu, kayak ini kayaknya Kak baru Nurul sadar. bener. Itu kita kira-kira berapa lama tuh lamanya dari proses dia yang kata bangun tidur dia disadarin gak sadar sampai dia udah mulai sadar, berapa lama kira-kira tuh kejadian? Itu sekitar jam 1-an ya, jam 1 malam sampai kita mau ke subuh. Oh, lama juga ya. Itu lama jam 1, jadi tengah malam sampai mau ke subuh. Tapi setelah baca-baca doa itu dia udah mulai membaik ke depannya. Iya, membaik sih. Terus dia sempat kayak kaget juga kenapa rame-rame dalam pas tenda akhirnya gitu. dia ada respon kan, melek gitu. Terus ya dia malah nanya ada apa ya? Ada apa atau pada kenapa sih ngapain gitu. gitu. Itu tuh yang saya kurang Bener-bener gak sadar banget berarti Iya, ya kejadian iya. itu semuanya dia ya. Mungkin sama kayak pas diceritain di video sebelumnya ya. Paling gitu aja kali kalau cerita dari perspektif lu saat kejadian si Nurul kemarin itu di perahu ya. Iya. Yap. Kalau kalian sendiri ada cerita-cerita lain gak nih? Pas pendakian cerita-cerita horor atau gimana? Ada sih. Di mana tuh? Di Ada. gunung mana tuh? Pas ke Gede. Gunung Gede, Jawa Barat ya? Iya, Gede Pangrango. Boleh lah share-share lagi ke kita cerita-ceritanya deh. Boleh. Boleh dari awal tuh gimana tuh? Ya waktu itu naik sekitar bulan apa ya? Lupa bulan apanya gitu. Kita naik dari Putri, terus kita ngecamp di Surya Kencana. Ngecamp di Surya Kencana, ya biasalah kalau pendakian rame tuh, ya nggak tahu sih, kalau pendakian rame tuh mungkin kayak ada aja gitu sesuatu yang timbul, entah pesertanya apa atau dari kitanya ada yang sakit gitu segala macam gitu. Iya. Sampai akhirnya ada yang digendong juga buat sampai ke puncak. Dramanya Gitu. banyak banget Dramanya ya? banyak banget gitu. Sampai akhirnya kita ke puncak itu turun kalau nggak salah siang ya. Siang turun. Kan kalau dari puncak sampai ke Cibodas kita kan lintas ya. Paling lama tuh 5 sampai 6 jam lah. Nah, itu tuh yang kita alamin sampai 13 jam. Waduh. Nah, itu kayak agak nggak masuk akal sih gitu. Soalnya kalau dilihat dari para pendaki ini di antara kita semua ini termasuk Rata-rata orang yang udah sering gitu, udah sering naik gunung, malah ada senior juga gitu kan. Terus ya kita mikirnya ya oke-oke aja, nggak akan kenapa-kenapa. Tapi kenapa sih bisa sampai 13 jam gitu. Jadi pas turun juga banyak apa ya, kayak kejadian-kejadian yang janggal sih, kayak sakit tapi ya gitu. Gimana sih, Da? Iya sih Kak, saya juga bingung ya ngejelasinnya karena di situ pun saya sendiri saya nggak sanggup untuk turun, dan entah kenapa posisinya tuh kita lagi rest di pos apa sih, pokoknya kan kalau di Gunung Gede itu ada tuh yang kayak pendopo gitu ya, yang di semen yang kayak gitu. Panjangan itu. Emang di Pangancangan itu ya? Apa kan Atau shelter sebelum Pangancangan tuh yang Sebelum deh ada kayaknya. kayak Oh, pos yang ada gitu ya? ini air anget itu ya? Sungai apa sih? Bukan, yang kita rest itu yang godrop. Nah di situ Iya, Panjangan itu. Pangancangan ya? Iya, di Pangancangan itu. Oh iya. Emang kita lagi ngeres gara-gara ini kan lama banget ya. Terus ya udah, yang saya ingat tuh terakhir rest duduk gitu kan. Saya selonjoran gitu, nggak ngelepas tas. Emang itu tuh saya emang yang naruh kepala lebih rendah gitu loh, bukan yang nyender biasa gini. Saya emang mau, aduh gue capek banget kayak gitu kan ya. Ngebaring gitu. Semi rebahan lah ya. Semi rebahan. Nah, terus pas lagi mau jalan lagi gitu kan, sempat dibangunin ya kan sama senior. Dada mau jalan lagi gitu. Nah, pas saya melek
ini senior nih ada banyak, maksudnya tuh kayaknya tuh saya keliangan ya kayaknya. Terus ya udah di situ saya bilang sama dia, bang kok abang ada banyak ya. Di situ dia panik. Nah baru deh yang bawa ngadu, kaget gue bilang kayak gitu. Saya, kok gue ada banyak, kata dia kan. Terus baru deh itu tuh saya nggak ngeh. Ingatnya saya di dalam shelter itu tuh sama mereka anget gitu. Kayaknya tuh saya udah digulung sama sleeping bag gitu kan. Terus ada senior juga yang duduk di dekat kaki. Terus juga Ria ngasih sup tuh, kayaknya itu sup deh ya. Jadi yang bikin lama tuh kenapa? Soalnya dari puncak sampai ke kandang badak kan karena rombongannya banyak gitu. Jadi pada misah-misah gitu. Terus juga satu udah sampai kandang badak, rombongan yang 3-4 orang, kita harus nunggu nih yang lain. Harus nunggu yang lain, otomatis kita tungguan sampai akhirnya kalau nggak salah itu gue timerin ada kali 3 jam kita di kandang badak. Sampai gue inget banget gue lewat kandang batu itu hampir maghrib karena gue dikasih dibilangin sama senior gue gitu, Ri jangan sampai lewat kandang batu itu pas maghrib gitu kan. Oh iya gitu. Terus ya udah akhirnya ngebut gitu kan jalan. Terus yang gue inget sih kita maghrib itu lagi jadi tuh di bawah kandang batu kalau nggak salah ada shelter yang kayak pos yang gitu, terus ada air panas. Nah itu tuh kita itu. tuh sempet berenang di situ, tau nggak sih? Itu padahal posisinya udah mau maghrib, pada lewat maghrib gitu, sambil nunggu rombongan yang di belakang sampai gitu. Jadi otomatis ngelewatin air panas juga udah jam 7-an. Udah gelap. Udah yang air panas yang air terjun itu loh, yang ya itu udah sampai jam 7-an. Terus kok ini nggak sampai gitu, kayak lama banget di jalan. Sampai akhirnya ada yang mau bilang coba hitung rombongan, berhitung gitu. Nggak ada yang berani gitu. Karena kayaknya tuh nggak ada yang lewat lagi selain kita gitu. Karena itu juga posisinya berarti udah di hari Minggu malam. Minggu malam jam 8-an apa jam 9-an gitu. Terus ditambah lagi ada rombongan yang sakit, otomatis jadi menghambat gitu kan, jadi tambah lama. Sampai akhirnya di pos Panyangcangan itu gue inget banget itu jam 1 malam apa 1:30 gitu. 1:30 pas hari Senin. Udah lewat banget kan itu dari jam target kita harus pulang, mana kita mesti harus kerja gitu kan. Mulailah si Rizda ini yaitu mulai dari situ banyak yang tumbang, sampai senior kita yang expert aja sampai tumbang gitu, sampai panas. Jadi kita mesti gimana nih, mesti ngandelin siapa gitu kan. Terus ya udah mau nggak mau kita akhirnya ngebuka ini lagi sleeping bag sama logistik, udah tinggal sisa sedikit. Di Panyangcangan itu benar-benar nggak ada pendaki yang lewat karena itu posisinya udah Senin ya jatuhnya. Jadi udah sepi banget. Ya udah kita cuma ngandelin itu. Banyak yang sakit dan yang nggak sakit tuh cuma beberapa orang doang, bisa dihitung. Sampai akhirnya jam 2 atau jam 1:30 malam gitu. Akhirnya kita mutusin buat jalan turun. Meskipun lama jalannya gitu kan. Seenggaknya ya udah kita berpindah tempat, nggak di situ doang. Ya, itu udah sampai yang nggak kuat banget bawa carrier, sampai yang udah bawa depan belakang gitu. Sampai kacau banget, udah chaos banget lah ya. Iya. Chaos itu benar sampai ada yang muntah di jalan sampai padahal dia bawa lentera gitu ya. Udah hampir push up, tau gak sih Bang? Yang center aja tuh kita juga udah abis tuh dayanya karena lama kita jalan ya kan. Itu sih. Terus lu sempet dengar gak sih yang kayak nah kebetulan tuh yang pas kita jalan kan saya lama ya karena itu tuh seingat saya sama Ria. Terus ada, boleh disebut nama gak sih? Boleh kali. Boleh ya? Boleh. Ada senior-senior kayak Bang Hanif gitu kan, terus si Bang Uun ini, nah sama si Aldi ya yang di belakang kita juga, adanya Bang Raman, ya itu. Nah pas kita di belakang tuh kan, karena saya jalannya lambat, sempet ada suara tuh, dan itu bikin kita yang di belakang ini sama-sama nengok. Berarti kan itu meyakinkan kalau bukan kita gua nih doang dengar yang bareng gitu kan, gitu. dan yang dengar tuh kita semua gitu. Itu serem sih. Dengarnya Suaranya kayak apa tuh? ketawa sih. Kayak ketawa yang sedikit gitu, gimana sih? Tapi hampir semuanya denger tuh. Karena kita sama-sama nengok, Kak. Iya. Dan kita tuh paling anti kalau jalan malam terus nengok kanan kiri. Iya. Kayak tapi tuh sebenarnya mata nih kayak pengen aja lihat ke kanan kiri, tapi ya takut. Sampai akhirnya itu dengar suara itu terus langsung Kita nengok bareng-bareng. Yaudah deh. Setegar aja abis itu kan. Itu kondisinya pas di pos mana tuh? Ingat nggak? itu pas Yang udah turun- jalan batu-batu. Mungkin ini ya Telaga Biru kali ya. Iya. Oh, iya. Iya, Telaga Biru situ. Telaga Biru itu kan Telaga Biru lumayan horor juga tuh, banyak cerita-cerita juga tuh. Iya. Jadi pas kedengeran itu Telaga Biru, tapi abis nengok itu nggak ada apa-apa sama sekali. Nggak ada. Gelap doang. Terus kita cuma nengok-nengok. Ya so tegar aja daripada bikin panik kita ya kan. Yang lainnya ada, nggak jauh-jauh banget sih, mungkin berapa langkah di depan kita. Tapi mereka nggak nengok gitu. Terus yaudah kita jalan aja
di situ. Kondisinya juga udah kondisi bukan jam turun kali ya kan? Soalnya kan rata-rata kan orang turun itu ya minggu sore udah nyampe bawah ya. Ini sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Iya, posisinya badan juga udah pada capek semua. Capek banget. Abis itu ada kejadian lagi nggak setelah turun dari situ? Enggak sih. Udah aman-aman aja situ. Setelah Telaga Biru itu udah aman lah ya, udah baik-baik aja ya. Sampainya subuh kalau nggak salah. Sampai di warung Cibodas itu jam di berapa base tuh? camp 3:30. Waduh. Akhirnya kita pada nggak kerja. Lama banget ya. Banget. Gila. Ya udahlah nih, makasih banget nih kalian udah mau share-share cerita di sini nih. Ya. Mungkin kalau nanti kalian ada cerita-cerita lagi, nanti kan masih suka naik gunung kan? Masih, tapi Nggak karena kapok? Karena pandemi kita Pandemi jadi nggak aja ya? bisa jalan-jalan. Berarti emang masih sering naik gunung ya? Ya udahlah, nanti misalnya kapan-kapan ada cerita-cerita lagi, saya share lagi. Oh iya, kalian punya Instagram nggak? Boleh di-share? Siapa tahu teman-teman yang melihat wanita-wanita ini pengen follow? boleh. Boleh. Apa nama Instagramnya? Ria ANDRN. Satu lagi? Kayak RISDAMYLIN. Oke, nanti kita kasih linknya di bawah, ntar follow aja di bawah. Yaudah, makasih teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Kayaknya cukup sekian aja cerita hari ini, kita lumayan seru lah ya. Kita udah beberapa kali nih ada cerita-cerita gunung. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya cerita-cerita horor juga bisa share-share ke kita. Nanti bakal kita undang juga kayak teman-teman kita ini. Pokoknya ya boleh atau lewat email atau lewat DM deh. Buat cerita-cerita horor kita bacain di segmen cerita horor. Yaudah, thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Gua Adit. Bye.